Selamat malam sahabat berproses. Apa kabarnya nih? Gimana puasanya, pada lancar gak hari ini? Semoga puasanya pada lancar ya hari ini, dan kabarnya juga baik-baik semua. Oke. Suara aku kedengeran gak ya? Oke, kalau kedengeran aku boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Audrey. Hari ini aku akan menemani 1 jam kalian untuk Instagram Live di Ruang Berproses, bersama nanti ada narasumber kita yang bakal ngomongin tentang hal yang pasti kalian sering dengar ya. Apa sih emang ngomongin apa? Mungkin istilahnya kalian pernah denger nih di sosial media sih biasanya. Biasanya sih aku dengernya di TikTok ya. Tapi mungkin di Instagram, di Twitter itu juga sering banget ada apa namanya, istilah-istilah ini juga sering banget muncul. Sebentar. Oke. Jadi istilahnya itu apa sih? Istilahnya itu adalah body positivity. Apa sih body positivity itu? Kayak pernah denger tapi bingung nih artinya apa. Oke, jadi tuh latar belakangnya itu kan penampilan adalah sekarang adalah hal yang paling utama ya, yang paling sering dilihat sama orang-orang. Penampilan itu utama, apalagi kalau mau cari kerja kadang tuh ada ketentuannya untuk menjadi apa namanya, ketentuannya ada good looking. Berarti kan dari sini aja bisa dilihat dong kalau penampilan adalah hal yang paling utama. Nah, dengan adanya sosial media sekarang ini membuat adanya standar penampilan gitu, atau mungkin kita sering dengarnya dengan beauty standard kali ya. Nah, beauty standard tuh apa sih? Beauty standard tuh ada gimana ya, kalau misalnya perempuan itu kayak perempuan itu harus kurus, harus cantik, harus gak boleh ada luka di badannya, gak boleh ada stretch mark, gak boleh jerawatan. Tapi beauty standard itu gak cuman ada di perempuan loh, di laki-laki juga ada. Apa sih beauty standard di laki-laki itu? Beauty standard di laki-laki itu mungkin kayak, kalau laki-laki itu harus bertubuh tinggi, harus badannya six pack, atletis, dan lain sebagainya. Nah, tapi sadar gak sih kalau misalnya beauty standard ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita loh, karena itu bikin kita jadi gak percaya diri dan gak bersyukur dengan apa yang kita punya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang body positivity, yaitu sebuah campaign untuk mengajak diri kita sendiri untuk mencintai mencintai diri kita sendiri apa adanya. Hari ini aku bersama dengan Kak Herta, seorang clinical psychologist, bakal ngebahas tentang body positivity. Oke, aku invite Kak Hertanya dulu ya teman-teman. Nanti langsung tanya aja di kolom komentar ya, nanti akan aku bacakan. Halo, selamat malam Kak Herta. Selamat malam, Audrey. Iya, gimana kabarnya Kak? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik juga Kak, alhamdulillah. Mungkin boleh Kak Herta perkenalkan diri dulu. Oke, hai, selamat malam teman-teman. Nama saya Herta Kristabel Hambali. Saya adalah psikolog klinis, khususnya klinis anak dan remaja, gitu. Oke Kak Herta, terima kasih. Kak Herta sekarang kesibukannya lagi apa sih? Oke, kesibukan sekarang aku masih praktek di biro, di klinik, sama juga di sekolah juga masih, gitu. Sama konseling-konseling online karena pandemi. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Herta udah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk Instagram Live bareng Ruang Berproses. Yang seperti kayak aku udah jelasin dari sedikit di awal tentang body Mhm. positivity. Tapi sebenarnya body positivity itu apa sih Kak? Oke, thank you banget nih buat waktunya dari Audrey dan Ruang Berproses. Nah, sebenarnya body positivity itu apa sih? Body positivity awalnya sebenarnya lebih ke arah gerakan sosial.
gerakan sosial yang mengkampanyekan untuk ngomongin soal badan kita. Kecantikan itu nggak cuma ngomongin soal satu standar, harus misalnya harus putih, harus tinggi, harus kurus, tapi justru mengapresiasi semua bentuk tubuh. Jadi singkatnya sebenarnya itu gerakan sosial. Gerakan sosial gimana diawali sebenarnya dari feminisme. Dimana, oh perempuan itu punya hak setara loh. Nah, itu dari situ ada gerakan sosial ngomongin soal beauty standar yang mengkritisi sebenarnya standar-standar beauty standar itu apa sih? Beauty standar adalah sebenarnya konstruksi sosial yang dibuat masyarakat. Kira-kira itu seperti apa seharusnya cantik itu. Nah, gerakan ini justru mengkritisi itu. Gitu, Audrey. Oh, berarti itu tuh sebenarnya muncul dari gerakan untuk feminisme gitu ya Kak ya Betul. awalnya. Awalnya Oh, itu. nah tapi Kak salah nggak sih kalau misalnya kita Mhm. tuh pengen punya bentuk tubuh yang ideal, yang mungkin sebenarnya kita tuh udah kurus atau mungkin badannya Mhm. tuh udah pas, cuman kita pengen aja gitu nyamain diri kita sama beauty standar kebanyakan. Oke, sebenarnya kalau ditanya punya tubuh ideal itu kita kalau punya seperti ini, punya idealisme pengen gini, salah nggak sih? Tentunya nggak salah. Kenapa? Kita sendiri kan ingin punya harapan sesuai dengan ini, sesuai dengan itu. Tapi yang mau dipahami di sini adalah kritisi. Kira-kira kalaupun misalnya kita punya beauty standar tertentu nih, kita kritisi apakah yang membuat kita menginginkan hal itu. Apakah karena iklan gitu kan? Jangan-jangan korban iklan gitu kan? Korban iklan Instagram. Apakah karena budaya ataupun kultur yang tadi? Apakah karena orang-orang tertentu, justru orang tua, ataupun teman-teman, ataupun misalnya ngeliat film-film, ataupun childhood belief kalau kita bilang, kepercayaan masa kecil kalau dulu suka main Barbie gitu kan, saya mau rambutnya pirang seperti Barbie gitu kan, atau justru karena kritisan orang-orang. Jadi apa ya yang membuat kita ingin bentuk tubuh seperti itu, tubuh ideal itu seperti itu, dan pastinya kita perlu realistis. Realistis seperti apa sih? Realistis kira-kira itu mungkin nggak ya? Halo? Halo, kayaknya tadi Ah iya terputus Kak, deh oke. Maaf tadi ada kendala sinyal seperti dari kamu. Kayaknya sih kalau aku sih lancar-lancar aja. Oke, mungkin sambil nunggu aku sambil jelasin kali ya yang tadi. iya Kak, maaf sudah terdengar belum suaraku Kak? Udah, udah Oke, terdengar kok. maaf Kak. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang tadi kan ngomongin kita juga kritis sih, realistis nggak sih? Sebenarnya itu real apa enggak, editan atau enggak. Terus mungkin atau enggak buat kita. Misalnya, oh saya pengen idealnya itu kulit saya putih. Padahal untuk orang Indonesia biasanya sawo matang ataupun ke arah kuning. Bukan putih banget gitu loh. Jadi kamu lihat, oke, kalaupun nggak ideal, kira-kira seperti apa ya? Jangan sampai justru karena mengejar idealisme itu, jadi kamu menggunakan cara-cara yang nggak tepat. Misalnya krim-krim pemutih yang tidak ada jaminan untuk BPOM gitu. Jadi kamu pun mesti realistis seperti itu. Tapi boleh nggak sih kita ke arah sana ya boleh. Tapi kamu pun mesti realistis apakah kira-kira hal tersebut itu mungkin buat kamu. Dan setelah itu kalaupun udah ngejar gitu ya, mau sampai kapan kira-kira, oh hidung aku kurang mancung, terus dimancungin misalnya operasi plastik. Oh tambahin lagi kayak mau sampai kapan. Jadi kamu kritisi sih, lebih banyak kritisi supaya kayak justru yang seperti apa ya yang saya inginkan, kenapa saya tidak belajar buat menyukai tubuh saya yang sekarang gitu. Maaf ya Hai, proses. Oke Kak, terus kalau nggak ada yang menyapa. misalnya
Aku ini punya berat badan yang berlebih, aku tuh harus gimana sih Kak? Apa aku harus ya ikutin aja standar-standar kecantikan atau kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku sehat. Gimana sih Kak? Nggak apa-apa nggak sih Oke, sebenarnya? standar berlebih ini kalian mesti paham standarnya apa. Buat di kesehatan, Body Mass Index, BMI. Jadi kalau kalian berat badan saya berlebih nih, oke, coba kalian cek BMI-nya. Supaya standarnya itu bukan standar iklan-iklan, tapi standarnya benar-benar standar kesehatan. Nah, kalau udah cek itu ada kalkulator BMI, kamu cari aja di internet. Itu kalau mau ngitung em, ngomongin bagaimana berat badan dibandingkan dengan tinggi badan dan dikuadratin. Nah, kamu hitung deh. Kalau mau luka ribet ya udah kamu cari aja di Google ada kalkulatornya dan kamu kira-kira lihat. Karena gini, bukannya tidak cantik atau cantik ya, tapi kita kan ngomongin kesehatan. Kalaupun kayak tadi, eh, ternyata di level ataupun di tingkatan obesitas, itu kan sebenarnya nggak baik buat tubuh kamu. Tapi kalau udah kayak gitu gimana Kak? Ternyata beneran nih berat badannya berlebih. Bukan artinya kamu nggak boleh makan gitu. Jangan lakukan diet-diet yang nggak sehat. Justru lakukan diet-diet yang sehat. Atur pola makan, olahraga, dan juga misalnya tidur. Gitu. Oke Kak, aku juga pernah lihat nih Kak, mungkin maaf ya, Hmm? ada kalau nggak salah aku pernah lihat di TikTok nih Kak. Jadi ada orang yang maaf mungkin sudah obesitas, tapi ya dia tuh seperti acuh tak acuh gitu sama badannya dan pola hidupnya, tapi berlindung di balik kata body positivity ini. Sebenarnya Mhm. ada nggak sih Kak batasan-batasan dari body positivity ini sendiri? Oke, kapan body positivity jadi toxic gitu kan gampangnya? Iya. Em, karena gini, pertama, body positivity adalah menerima tubuh kita, bukan artinya tidak merawat. Itu batasannya. Dalam artian, oh aku jerawatan ya udah aku terima jerawat aku ya enggak gitu, bukan terima jerawatnya, terima oke saya jerawatan tapi saya obatin. Gampangnya gitu. Oke, tubuh saya mungkin kelebihan berat badan. Oke, terus apa ya? Oh, saya merawat tubuh saya nih. Merawatnya gimana? Oh, merawatnya saya sekarang ganti pola hidup yang lebih sehat. Olahraga, tidur teratur, tidur yang cukup. Terus juga makan makanan lebih banyak sayur dan buah dibandingkan junk food, misalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya, apa sih batasannya? Kita menerima diri kita, tapi bukan artinya nggak merawat gitu loh. Tapi kita merawat dengan cara pola-pola hidup yang sehat. Jadi justru jangan jangan kayak tadi gitu. Di balik body positivity ya udah pokoknya kayak misalkan saya nih sekarang kok Kak Henta make upan sih gitu ya. Pada saat IG live ngomongin body positivity, apakah artinya aku nggak menerima? Ya enggak gitu. Tapi kan kita boleh dong memberikan yang terbaik versi tubuh kita. Oh, misalnya Iya Audrey, benar-benar. oh dengan make up sekedar supaya tidak lebih pucat, justru kamu lebih menonjolkan segi-segi hal-hal yang kamu sukai dari tubuh kamu, misalnya make up, misalnya alis, misalnya pipi, misalnya tulang hidung, kan banyak banget tuh shading-shading dan lain-lain gitu kan. Itu kan gunanya bukan cuma ngomongin kita nggak nerima, tapi kita menampilkan yang terbaik dari diri kita, termasuk fisik gitu. Nah, itu sahabat berproses. Jadi jangan karena kita males, jadi berlindung di balik kata-kata body positivity. Tapi body positivity ini tuh berarti juga kita menunjukkan versi terbaik diri kita, Betul. gitu ya, sahabat berproses. Nah, Kak, aku nih ada pertanyaan yang lumayan bikin aku deg-degan nih, karena kan ini udah Mhm. hampir mau akhir dari bulan Ramadan, yang berarti bentar lagi Oke, mau Lebaran. Nah, betul. Lebaran ini kan pasti kita bakal ketemu tante, ketemu om, ketemu sepupu-sepupu jauh yang kadang tuh suka nanya yang ke arah body shaming gitu kayak ih kok gendutan banget makan terus ya berapa kilo makannya nih atau mungkin ih kurus banget apa nggak dikasih makan atau mungkin wajah lagi berjerawatan malah kayak kok wajah berjerawatan sih apa tidak pernah mengurus tubuhnya atau mukanya Mhm. sering banget tuh kalau misalnya lagi ada acara-acara keluarga gitu Basa-basinya ya, kayak gitu ya ya. body positive yang sebenarnya udah body shaming sih itu udah termasuk ya. Betul. Nah, gimana sih Kak untuk apa ya biar kita nggak minder kalau misalnya
dilontarkan pertanyaan itu, atau gimana sih cara kita nanggapi pertanyaan itu? Mhm. Oke, kalau ditanya tadi gimana sih nanggepinnya, tentu tiap orang gitu kan, tiap orang punya cara sendiri di situasi yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan di apa ya, lawan bicara yang berbeda. Tapi gini, ada banyak cara. Misalnya kamu bisa menunjukkan kamu tidak suka. Kayak misalnya, oh maaf ya, emang gak ada basa-basi yang lain ya? Mungkin sambil bercanda. Kayak atau misalnya kayak kamu justru apresiasi, terima kasih ya atas perhatiannya, tapi saya happy kok dengan tubuh yang sekarang. Enggak kok, enggak gemukan, berat badan saya naik, tapi masih kayak tadi masih sesuai kok. Dan misalnya kamu juga bisa misalnya kayak tadi menunjukkan ketidaksukaan dengan diem aja. Emang kayak tadi, emang ada basa-basi lain ya? Atau diem dan tunjukkan. Kayaknya boleh ditanya yang lain, misalnya kayak, Om, Tante, misalnya apa kabar? Udah lama nggak ketemu, gimana usahanya? Hari ini panas ya cuacanya, jadi kamu justru mencontohkan sesuatu yang lebih positif. Terus kalau ditanya, tapi kan baper ya Kak, betul. Tapi kan sebenarnya tergantung kita sendiri bagaimana menanggapinya. Kamu bisa menanggapi itu sebagai, oh perhatian banget nih, sampai misalnya sampai mata saya kanan kiri eyeliner beda aja udah kelihatan dia gitu kan. Atau kayak, oh kayaknya lebaran cuma sekali ketemunya ya, setahun sekali ya, tapi kayaknya pipi saya maju sedikit berapa mili aja dia perhatian sekali gitu. Iya, kita kan bisa menanggapi itu sebagai sesuatu yang perhatian, sebagai sesuatu yang positif, atau justru sesuatu yang negatif. Tapi pun misalnya kayak tadi, itu kan termasuk body shaming, yes. Tapi kita nggak membenarkan ya, tapi kita membuat, jadi kalau ditanya juga sebenarnya bahasa basi yang baik itu seperti apa sih? Halo Audrey, udah Oke Kak, mungkin tadi halo, suara aku terdengar Kak? terdengar kok, tadi agak putus. Iya, maaf Kak. Oke, menyinggung yang tadi nih Kak, kan mungkin ada beberapa orang yang kalau ketika dilontarkan pertanyaan kayak gitu belum siap kan, mungkin karena dia emang lagi berusaha menurunkan berat badan atau Setuju. berusaha mempercantik diri, dan kadang tuh kayak gitu tuh nge-trigger untuk melakukan hal yang berlebihan, kayak mungkin tiba-tiba jadi gak mau makan seharian, cuma mau minum air putih karena udah ditanyain kok gendutan sih bla 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 gitu. Nah, Kak, gimana Mhm. sih cara mencegah kita supaya kita nggak melakukan hal berlebihan kepada tubuh kita? Karena kan nantinya malah malah makin berbahaya gitu, Kak. Setuju. Gimana sih caranya lebih fokus ke diri kamu sendiri? Oh ya udah, yang penting saya sehat, saya happy, saya lagi improvement ya udah. Karena kalau ditanya, kita tuh nggak bisa menghentikan semua omongan orang gitu kan, semua basa-basi itu gitu. Tapi ya kita juga bisa menanggapi kayak tadi, kita bisa menunjukkan ketidaksukaan, kita bisa cari topik lain atau kita ucapkan terima kasih. Udah nggak usah diperpanjang itu gampang ya. Tapi ya, kamu juga positif. Ya, emang saya lagi berusaha menurunkan berat badan. Mungkin sekarang belum berhasil, tapi it's okay buat terus berproses, ya kan? Iya, Gitu. Seperti tagline-nya kan, betul. ruang berproses, gitu. Nah, untuk sambil proses, jangan lupa untuk kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar. Dan ingat ya, nanti kalau lebaran jangan ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan, kok gendutan sih? Nggak apa-apa, mungkin dia lagi Yes. berusaha menurunkan berat badannya atau lagi berusaha percantik diri, mau membesarkan berat badan juga, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan sensitif kayak gitu mungkin lebih baik gak usah ditanyakan kali ya sebetulnya. Betul. Apalagi gini, maksudnya kalau orang yang lagi misalnya gemukan, terus dia juga lagi berusaha. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, oh mungkin dia lagi program hamil. Oh dia mungkin lagi sakit. Oh mungkin dia lagi, ya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi mungkin kita bisa cari basa-basi yang lebih lebih positif gitu ya. Oh hari ini cuacanya cerah atau something nice sih menurut aku kayak kayak gini misalnya, oh Audrey cantik banget hari ini pakai baju warna ini gitu kan. Kamu jadi lebih kelihatan fresh. Itu kan jadi lebih apa ya, lebih bikin orang nyaman ngobrol sama kita dibandingkan basa-basi kayak tadi. Aku sih selalu bilang kayak saat ketemu orang say something nice lah.
Dibandingkan kayak tadi kritikan-kritikan atau oh kamu hari ini make upnya bagus banget, rapi banget, udah belajar make up ya itu kan lebih menyenangkan sebenarnya. Dibanding pertanyaan-pertanyaan menjurus ke ini ya kak. Halo, Ya, maaf apa suara aku dengar? Maaf ya kak, koneksinya terdengar sih, bener-bener tapi tadi sempat lagi ber. putus-putus. Oh iya, sekarang sudah terdengar ya kak ya. Udah. Oke kak, berarti kan tadi setelah yang aku simpulkan sedikit, kalau misalnya nanti kalau kita bertemu orang tuh, kalau bisa tuh kasih pertanyaan-pertanyaan yang positif gitu, yang jangan yang Betul. bikin trigger jadi gimana gitu ya. Mhm. Sahabat. Oke kak, gimana cara kita menanamkan body positivity itu di dalam tubuh kita sebelum kita kayak menanamkan itu ke orang lain? Mhm. Gimana sih caranya? Pertama itu kalau ngomongin gimana supaya positif, kenalin dulu gitu loh. Kenalin, oh aku itu nggak usah, maksudnya nggak usah dikasih judgement penilaian baik atau buruk ya. Oh sesimpel aku, oh rambut aku warnanya coklat. Oh mata aku warnanya ini. Aku warnanya keluar aja diri kamu. Ataupun misalnya kayak tadi kamu sempat ngomongin, oh ada stretch mark di mana, oh ada bekas luka seperti apa. Itu kan yang menjadikan diri kamu tuh unik. Itu loh yang membuat diri kamu berharga karena beda sama orang lain gitu kan. Oh, saya punya tai lalat misalnya di muka, di tangan. Coba aja lihat hal-hal kecil seperti itu kayak tai lalat, terus stretch mark, ataupun misalnya ada bekas luka. Oh, ini waktu itu manjat pohon mangga pas masih kecil masih ada lukanya. Itu kan membuat kamu lebih nyaman. Setelah kenal gimana sih belajar buat oke apa ya yang paling aku suka dari tubuh aku dan apresiasi itu kayak wah aku suka banget nih rambut aku suka warnanya kayak oh iya terima kasih ya aku udah punya rambut kayak gini kayak kamu cantik banget pujilah diri kamu sendiri. Kalau kamu susah gitu ya, mulai aja tadi kenalin, cari yang satu aja yang kamu suka, puji, dan itu akan membuat kamu lebih percaya diri gitu loh. Itu yang membuat kamu lebih oke. Dan terus apa lagi? Rawat. Itu tuh paling penting, rawat. Rawatnya gimana? Makan makanan yang baik buat tubuh kamu. Terus kamu bisa olahraga, terus me time buat diri kamu ya luluran lah kalau buat kamu yang seneng gitu kok atau pakai lotion atau pakai sesuatu yang buat tubuh kamu itu baik. Jadi ada banyak cara ya kamu bisa lihat artikel-artikel kesehatan buat mencintai tubuh kamu. Jadi nggak cuma yang kamu tahu doang, tapi kamu banyak explore. Oke kak, berarti pertama itu sebelum kita melakukan body positivity di diri kita sendiri, pertama kita tuh harus mengenali tubuh kita. Yang Betul, kedua, kita harus merawat diri kita. Nah, betul. aku juga pernah baca atau pernah mendengar kayak orang bilang kayak gini. Kalau misalnya kalian merasa tangan kalian besar atau paha kalian besar, betis kalian besar, coba deh ingat apa yang mereka telah lakuin buat kalian. Dengan adanya paha dan betis yang besar ini kan kalian bisa berjalan, bisa berlari, bisa pergi bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi coba bersyukur untuk mempunyai apapun yang kalian punya. Bagaimana menurut Betul. gitu. Oke Jadi kak, bisa bilang terima kasih lah ya ke iya diri kamu berterima kasih sendiri sama tubuh sebenarnya. kita walaupun mungkin bentuknya berbeda dari yang lain, punya keunikan sendiri, tapi kita tanpa adanya mereka kita nggak akan bisa ngelakuin hal-hal sehari-hari kita. Nah, gitu, sahabat berproses. Lalu kak, apa sih hubungannya body image dengan body positivity itu? Oke, body image itu adalah sebenarnya evaluasi diri kita. Oh, aku tuh orangnya seperti ini. Oh, aku tuh orangnya dalam bentuk fisik ya. Oh, aku tuh orangnya kurus. Oh, aku orangnya ini. Ataupun positif dan negatif. Oh, aku cantik loh. Oh, mata aku indah loh.
itu evaluasi diri kita, evaluasi tubuh kita. Saat evaluasinya positif, jadinya kamu lebih bisa menerima. Ya, tapi kalau evaluasinya negatif, itu yang bikin lebih sulit untuk body positivity, gitu. Lebih sulit buat menerima tubuh kamu apa adanya. Jadi body image itu sih sebenarnya evaluasi, penilaian dari diri kita sendiri. Oke Kak, terus apa sih hal yang mengganggu body image ini? Mungkin apa gitu yang kayak Oke, ganggu body image? gini, penilaian itu kan datang dari kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bagaimana kayak tadi bentuk ideal diri kita. Bentuk ideal itu kan tadi terbentuk dari kultur, terbentuk dari childhood memory, terbentuk dari iklan, terbentuk dari ya kayak tadi media massa, bagaimana komersial itu yang menjadikan kita, oh image kita itu positif atau negatif, sama enggak dengan apa yang kita percaya. Nah, jadi kalau ngomongin body image, balik lagi tuh. Sebenarnya dari mana yang membuat standar kecantikan kita sendiri? Itu karena di tiap orang bisa beda. Misalnya, oh aku sukanya arah-arah Korea gitu kan. Oh, Audrey sukanya ke barat-baratan. Ya cantiknya kan akan jadi beda juga gitu kan. Benar banget. Nah, jadi mungkin body image itu juga eh, apa berhubungan dengan standar kecantikan yang kita percayai gitu ya Kak. Betul. Karena gini, sebenarnya kan Oke ada Kak, yang namanya ideal. terus Body image itu adalah evaluasinya. oke. Oke Kak, terus gimana sih cara menghindari diri kita yang kadang tuh menghindari diri kita dari beauty standard yang kadang tuh kadang suka nggak masuk akal gitu, mungkin kayak perutnya harus berapa sentimeter lingkar perutnya atau ya mungkin harus Oh iya pakai iya iya base. iya. Waktu Iya itu itu ada tuh gimana ya tuh? TikTok ya. Yang bener-bener Oke, harus kurus yang banget. harus gitu ya. Oke. Gimana sih nggak realistis? Pertama kamu mesti tahu dulu sebenarnya tiap orang itu punya body yang beda, punya tubuh yang bentuknya beda. Terus kalau ditanya, kamu pikir gitu kan, sesimpel gini, kamu pikir kalau misalnya iklan nggak diedit gitu kan, kamu pikir kalau photoshoot nggak diedit, itu kan yang kamu mesti paham ya, itu semua bisa diedit, itu semua bisa dibentuk. Iya, sesimpel kamu mungkin post foto aja kita pakai filter, itu kan bisa Bener bisa ada banget. editan gitu kan. Iya kan sesimpel itu. Maksudnya ya sekarang saya live gitu kan. Oh, Kak Herta mukanya mulus banget ya karena kita pakai make up, tapi mungkin ada banyak scruff yang who knows gitu kan. Tapi jadi pahami ya kita realistis gitu loh. Setiap orang punya punya kekurangannya masing-masing. Setiap orang juga punya apa ya? Punya kekurangan, ketidaksukaan terhadap tubuhnya, kecacatan, keunikan. Jadi setiap orang tuh punya itu gitu loh. Tapi apakah yang membuat itu jadi positif atau negatif, balik lagi ke diri kamu sendiri. Jadi kalau ditanya gimana cara realistisnya pahami kalau semua kesempurnaan itu nggak ada, kita semua tuh punya kekurangan dan kecacatan masing-masing yang mungkin kamu nggak bisa bilang kecacatan, itu keunikan kamu gitu loh. Bener banget. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya Kak. Nah, iya, mungkin sahabat proses ada yang ingin bertanya ke Kak Herta mengenai body positivity ini. Udah boleh nanya ya Tadi aku teman-teman melihat ada kalau yang ada yang mau menyapa. tanya. Siapa tuh yang menyapa? Hai gitu tadi terakhir. Sebenarnya campaign body positivity ini tuh udah ada dari sejak kapan sih Kak? Atau kayak baru-baru ini? Karena aku juga jujur aku baru Hmm. denger campaign ini kayak baru-baru ini dari TikTok bahkan kalau aku pernah Oh oke pertama oke. kali Sebenarnya kampanye itu dari mana sih? Sebenarnya gini, ada sumber, ada artikel dari kalau nggak salah dari Kumparan gitu. Dia juga bilang sebenarnya itu kan tadinya dari feminisme. Jadi kalau ditanya kalau feminisme dari mana? Kalau nggak salah tuh 1950-an gerakannya. Nah, kalau ditanya lagi di Indonesia itu kan di barat. Di Indonesia kan pastinya tentu berbeda. Ngomong-ngomong baru hari Kartini gitu kan. Tentunya di Indonesia kan juga berbeda tentang itu. Kalau di barat, oh ini dia. Hai Feren tadi menyapa. Em,
di barat itu tadi feminisme 1950-an, ya di Indonesia era Kartini, kita tahu era Kartini. Dan akhirnya campaign-campaign yang body positivity yang memang 2000-an, tahun 2000-an itu mulai booming. Kalau kamu tahu, mulai dari media-media massa dan iklan-iklan itu sudah lihat tuh. Ada model-model plus size, ada model-model yang nggak cuma ngomongin satu badan itu harus putih, harus pirang misalnya kayak gitu. Tapi banyak standar-standar, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya lebih sawo matang, ada yang kulitnya berwarna gelap. Iya, itu sih. Itu yang akhirnya memulai campaign-campaign itu. Kalau kamu tahu sendiri dari kapan? Halo? Halo, Audrey? Halo, suara aku masuk Kak. Udah masuk. Halo Kak Herta, apakah suara aku masuk? Yes. Sudah masuk, tapi masih putus-putus itunya, Oke, maaf ya Kak, ini sinyalnya buruk banget. Aku videonya. udah coba ganti provider. Oke Kak, halo. Yes? Iya, di aku juga masih loading Kak, mohon maaf. Halo, Ya, iya nge-freeze, nah udah. Udah ya udah. Kak? Oke, Ya. aku Jadi juga kalau kalau di tadi balik lagi tuh, kalau dulu di feminisme ya 1990-an gitu kan. Ya kalau di sekarang sih di Indonesia, aku sih taunya ya, aku pribadi taunya justru di 2000-an gitu, 2015. 5 tahun terakhir lah aku taunya. oke Kak. Nah, ini aku ada pertanyaan yang menarik banget nih Kak. Tadi kan sempat aku singgung kalau misalnya beauty standard itu nggak cuma ada di perempuan ya, tapi di laki-laki Yes, juga ada. betul. Kayak harus tinggi, lebih tinggi daripada perempuan, atau badannya harus lebih atletis. Nah, Ya. gimana sih Kak menerapkan body positivity ini ke laki-laki? Karena pada umumnya kan kalau laki-laki itu lebih cuek ya, cenderung cuek ketimbang perempuan. Tapi kan pasti ada lah di dalam tubuhnya kayak, kok aku pendek banget ya. Kayak kadang juga merasa pasti suka insecure dengan tinggi badannya. Gimana sih kan menerapkan ke laki-laki? Oke, sebenarnya sama juga sih. Nggak ada perbedaan menerapkan ke laki-laki ataupun perempuan. Dalam artian gini, laki-laki juga mesti tahu kalau, banyak perbedaan loh. Ras-ras tertentu juga lebih tinggi, kayak kita juga udah tahu gitu kan. Oh, em, harus misalnya badannya kotak-kotak gitu kan, harus atletis, harus berotot. Iya, it's okay kalau kamu suka dan melakukan itu dan olahraga itu, tapi ya kamu juga tahu itu perlu latihan, itu perlu proses. Jadi kalaupun kamu suka kayak tadi, idealnya kayak gini dan kamu suka dan kamu berproses mencapai itu, it's okay buat kamu, tapi jangan menjadikan aku nggak berharga karena nggak begitu, aku bukan cowok karena aku nggak kayak gitu gitu, itu yang jadinya negatif kan. Justru kamu melihat, oh iya, kalau aku seperti itu ya bagus gitu loh, tapi it's okay juga buat enggak, it's okay juga buat bagaimana aku menerima tubuh aku. Walaupun balik lagi, bukan cuma cuek, tapi aku tetap merawat, aku tetap menjaga pola makan, aku tetap berusaha olahraga, aku tetap menerapkan kegiatan yang sehat juga buat tubuh aku. Jadi ya pahami kalau kayak banyak perbedaan ras seperti itu yang bisa berbeda, dan pahami sebenarnya apa sih yang kamu cari gitu, apa sih yang kamu cari dan kamu sendiri nyamannya seperti apa. Selama itu sehat. Baik lagi kalau di kami dari medis pasti bilangnya selama itu sehat gitu. Nah, bisa didengar ya mungkin sahabat-sahabat sahabat berproses yang laki-laki nih yang merasa tubuhnya nggak atletis atau lebih kurus dari biasanya, mungkin bisa nih diterapkan seperti apa yang tadi Kak Herta omongin. Mungkin teman-teman ada yang udah mau bertanya ke Kak Herta. Ini menarik banget loh proses tentang body positivity ini, karena emang lagi sering-seringnya apalagi lagi pandemi gini kan banyak banget yang berat badannya
eh, nambah naik, jadinya nggak pede kalau misalnya mau keluar, bajunya udah mengecil, atau mungkin ya workout terus-terusan dan merasa kayak badannya nggak kurus-kurus terus, padahal mungkin badannya udah ideal, tapi mau terus-terusan kurus. Sampai kapan kurusnya? Mau sampai berapa kilogram lagi? Nggak baik ya, teman-teman. Iya, jadi ya lebih ke arah pola makan sehat sih. Maksudnya kamu pada akhirnya ngurusin badan tapi sakit buat apa gitu loh. Lebih Bener kayak banget pola tuh. makan sehat karena ya emang kalau akhirnya pola makannya nggak berubah, ya kamu pun nggak nyaman. Tapi saat kamu pola makannya baik, olahraga baik, itu pun buka bikin kamu lebih happy juga. Berarti pola makan itu juga berpengaruh ke pola pikir kita nggak sih, Kak? Betul, sebenarnya gini, apakah berpengaruh langsung enggak, tapi pastinya saat kita melakukan hal-hal yang positif itu buat kita jauh lebih nyaman. Iya, sesimpel sesimpel kayak kayak tadi. Tapi mungkin aku nggak akan menjelaskan detail. Ini bukan kompetensi aku, tapi sesimpel makan makanan yang kamu makan itu akan berpengaruh buat bagaimana energi kamu, bagaimana tubuh kamu. Itu yang bikin kamu, oh, seperti makanan yang harus dihindari apa sih yang bikin kamu justru lebih banyak kayak mengandung gula dan lain-lain. Yang lebih banyak memang berenergi tapi ada efek sampingnya kayak kafein, alkohol itu kan semua ada efek sampingnya yang bikin tubuh kamu tuh justru nggak fit. Iya, bener banget tuh. Jadi makanan itu berpengaruh sama pola pikir kita. Kalau misalnya kita sendiri udah makan makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi, kita punya pikiran positif, jadi kita bisa menerima tubuh kita apa adanya. Jadi nggak merasa kurang-kurang lagi, nggak merasa terlalu kurus atau terlalu berlebihan. Ini sahabat proses, gak ada yang mau tanya nih. Ini aku tuh sampai kayak banyak banget pertanyaan yang tadi aku tulis udah aku tanyain semua ke ke Herta, karena aku ngerasa ini tuh lagi booming booming banget nih tentang body positivity ini, apalagi di TikTok. Jadi kan daripada nanti kita ada miskonsepsi miskonsepsi tentang body positivity ini kan, lebih baik ditanyakan ya sahabat proses. Oke, kamu sendiri gimana pengalamannya Audrey buat body Pengalaman positivity ini? Pernah nggak sih ngerasa insecure dan lain-lain? Pernah banget, apalagi aku tuh kemarin awal tahun 2020 kan aku nggak di rumah, aku di kos. Jadi makan sembarangan, yang penting aku makan karena aku mikir ya udahlah makan apa aja, aku nggak mikirin bergizi atau enggak, yang penting hidup Hmm. aku makan. Nah, ternyata itu tuh bikin berat badan aku tuh naik sampai hampir 10 kiloan, Kak. Dan di situ tuh bulan apa ya, sekitar September Agustus tuh aku ngerasa ih kok gendut banget, padahal sih nggak Hmm. terlalu ya, cuman ya mungkin cuma 10 kilo, ya bisa olahraga lah, cuman kayak ya aku 10 masih kilo banyak kali. tapi masih dengan tinggi badan aku merasa sebenarnya itu masih mungkin normal aja gitu, Kak, karena aku juga Oh, oke oke. badannya mungkin Maksudnya masih belum 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 sampai melewati ya ya ideal masih ideal BMI lah, gitu kan. iya masih Betul betul. ideal. Nah, di situ aku ngerasa kok gendut banget sih ini dan lain sebagainya, sampai aku mau apa aku diet aja ya, padahal Mhm. tubuh aku tuh aku masih masuk ke dalam batasan ideal, cuman lama Mhm. kelamaan aku merasa ya udahlah nggak apa-apa, dengan tubuh kayak gini aku jadi lebih bisa ngelakuin A B C D, aku masih bisa eh, kuliah, masih bisa magang, masih bisa pergi sama teman-teman, nggak ngerubah nilai dari diri aku sendiri. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, mau tubuh aku seperti apapun, yang penting aku sehat, aku masih bisa menjalani hari-hari aku gitu, Kak. Betul. Nah, balik lagi. Tadi kan kayak, oh, berarti kamu bisa menerima, yes. Tapi kan bukan artinya kayak tadi. Aku tahu nih, aku tahu nih, aku ini, apa ya, makan makanan yang nggak sehat. Pola hidup yang nggak sehat. Iya, kan kamu juga bisa. Oh ya udah, sekarang mulai sekarang aku tahu dengan berat badan aku yang naik dan tubuh aku yang justru pola makan yang nggak sehat, kamu pun juga bisa jadi. Oh ya udah, berarti kan harus dirubah bukan ngomongin berapa kali seharinya, tapi apa yang kamu konsumsi. Terus bagaimana merawat tubuh kamu sesimpel gini kayak sayur-sayuran, buah-buah itu kan membantu juga kan buat kulit kamu lebih cerah dan lain-lain. Tidur pun membantu. Bagaimana kamu manajemen stres itu kan juga membantu. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan cuma ngomongin banyaknya makanan ya.
tapi kualitas dan pola makannya. Ya itu juga pasti ya banyak ahli yang sudah banyak yang ngomong soal itu, kalau ngomongin dokter, nutritionist. Jadi saya rasa juga dengan generasi kita juga banyak informasi yang di internet yang bisa melihat gimana sih pola hidup yang sehat, yang cocok buat kamu. Karena pola pola diet itu kan pola makan. Pola makan kan setiap orang bisa beda dan bisa aja yang cocok buat kamu belum tentu cocok buat aku gitu kan. Benar banget. Jadi kalau mungkin teman-teman sahabat berproses yang lagi berusaha untuk ngurangin berat badan, jangan ikut-ikutan sama diet-diet yang lagi marak-maraknya nih kan, karena diet itu kan cocok-cocokan ya, dibanding nanti malah berakibat patah, nanti lebih ribet lagi urusannya. Oke, okay. Mungkin dari Kak Herta sendiri pernah dapat nggak sih apa ya, kalau misalnya yang datang ke psikologi itu pasien ya berarti Hmm, ya, mungkin dapat pasien yang sebenarnya badannya itu udah ideal cuman merasa selalu kurang gitu Kak. banyak ada ditanya banyak nggak sih kasus kayak gitu banyak banget terutama perempuan. Justru kayak tadi, oh aku kurang ini loh, aku kurang ini loh, atau misalnya aku masih kurang kurus kak, terus biasanya aku tunjukin, oke BMI-nya berapa, coba kamu hitung dulu, ya ideal sih kak, tapi aku ngerasa kurang kurus. Pertanyaannya kan kayak, kalaupun misalnya kurang 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 terus, mau sampai kapan gitu kan? Kalaupun misalnya kayak tadi, oh saya kurang mancung nih hidungnya gitu kan, saya udah shading kurang gitu kan, oh dioperasi plastik dan lain-lain, oh pasti akan ada selalu yang kita lihat kurang saat pola pikir kamu hanya melihat itu sesuatu yang kurang. Tapi justru saat kamu belajar buat nerima, oke ini kurangnya, tapi aku juga ada loh lebihnya. Jadi kalau kayak tanya klien-klien aku, coba deh kamu lihat, kenalin pertama tadi, kenalin dulu. Jangan langsung langsung ngomongin benar salah atau jangan ngomongin soal baik atau buruk. Coba deh kenalin dulu dan kamu belajar buat lihat apa yang paling kamu suka ya dari tubuh kamu gitu. Sesimpel kayak misalnya kayak Audrey, misalnya kayak apa sih yang paling kamu suka dari tubuh kamu? Aku ya Kak, Mm-mm, aku suka mata aku sih Kak, mm. Kenapa, karena kenapa, kenapa? warnanya coklat, terus kayak mungkin Oke. jarang banget kalau orang Indonesia warnanya coklat kali ya Kak matanya, Nah, itu aku merasa good. spesial. Bagus, bagus. Good. Karena kayak kan nggak semua temen kamu ngelihat itu sebagai kelebihan. Bener. Dan kayak tadi, oh mungkin dari Audrey bisa bilang, oh mata saya cantik karena saya warnanya coklat. Tapi kan nggak semua orang ngelihat Audrey, oh matanya cantik. Nggak semua orang. Mungkin orang lain bisa ngelihat kamu, ih rambutnya bagus, oh rambutnya tebel, oh bibirnya bagus bentuknya. Tiap orang kan punya penilaian sendiri-sendiri gitu loh. Tapi saat kamu akhirnya melihat itu sebagai sesuatu yang positif, kalau orang lain ngomong apapun ya it's okay gitu loh. Nah, sebaliknya, saat kamu ngelihat itu negatif, mau orang bilang, Audrey mata kamu cantik tahu, ih jarang banget yang warnanya coklat, dan kamu ngerasa enggak kok, biasa aja, atau enggak ah kurang ini terlalu apa, kurang belok, terlalu sipit misalnya kayak gitu. Iya, itu kan akan berbeda sekali jadinya. Jadi bagaimana sebenarnya penilaian diri kamu sendiri pada akhirnya terhadap tubuh kamu. Maksudnya semua orang mengalami itu hampir semua yes, terutama saat remaja. Karena remaja itu kan berusaha mengenal diri, berusaha mencari identitas diri, dan berusaha melakukan penilaian-penilaian, aku itu siapa sih, aku itu oke atau enggak sih, gitu sih biasanya. Oke Kak. Dan aku tadi pengen nanya sesuatu, gimana misalnya kalau misalnya Mhm. kita udah nih eh, menerima tubuh kita apa adanya, cuman ada satu hal yang nge-trigger kita, yang bikin kita jadi kayak, ah jangan-jangan bener lagi kalau misalnya kita gini gini gini. Kayak aku tuh pernah waktu itu aku Mhm. udah bener-bener menerima diri aku nih kayak gini, yang waktu itu aku Mhm. beratnya nambah 10 kilo, aku bener-bener kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting masih bisa Mhm. makan, masih bisa jalan. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba bilang, "Eh, naik berapa kilo sih?" Walaupun itu cuman kayak
sekali doang dan Nanya bukan ya, nanya kayak ya. tanya. Iya, cuman kan kalau misalnya yang tadi aku Netral. tanyain yang lebaran kan suka banyak gitu kan pertanyaannya dan Mhm. nanya kayak kenapa beratnya badan. Tapi kalau yang ini kan bener-bener kayak tiba-tiba nge-trigger aja gitu, padahal di situ aku udah menerima itu. Nanggepinnya gimana ya kak untuk mengembalikan rasa percaya diri aku lagi? Ya tergantung. Kalau misalkan kayak tadi nanya doang, ya it's okay buat kamu jawab. Kalau kamu mau jawab. Dan kita punya pilihan buat nggak jawab. Simple, ada deh. Ya ada lah berapa ya. Kamu bisa kayak gitu. Kayak, udah aja diomongin sambil santai. Tiap orang kan punya cara berbeda. Balik lagi. Kayak, gimana kamu nanggepinnya tergantung kamu. Kamu bisa nanggepin, kamu bisa menjawab dengan santai. Oh, saya berat badan tambah 10 kilo, but it's okay gitu. Dan saya lagi berusaha sih buat pola makan yang lebih baik. Ya kamu bisa sharing kalau orangnya dan kamu nyaman buat sharing. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman buat itu, kita tuh punya pilihan buat diem dan buat nggak jawab. Dan it's okay juga gitu. Nggak semua hal yang mesti, maksudnya yang privacy kita, yang menurut kita nggak perlu dijawab kan harus dijawab. Nggak juga gitu, orang-orang kan enggak. Iya, bener. Ini juga ada pertanyaan, ini pernyataan sepertinya dari eh, Kak Andi Saputra psikolog. Terkadang ada juga yang pura-pura merendah untuk bisa dipuji. Ini juga sering nih kak, kayak Iya, kamu sebenarnya padahal udah cantik, kamu kurus lebih gitu, tapi cantik. Enggak ah gitu kan. enggak, aduh, kayak aduh gendutan banget nih, padahal udah berapa kilo itu, mungkin udah kurus banget tapi masih kayak ih Hmm. gendutan nggak ya, iya itu banyak banget Hmm. tuh. Itu kadang juga bisa nge-trigger orang-orang yang udah eh, apa me, apa sih namanya, udah menanamkan body positivity di dalam tubuhnya. Itu kadang bisa bikin trigger orang juga nggak sih kak, kalau misalnya mohon maaf ada orang yang udah lumayan berat badannya, berlebih, terus ngelihat orang yang kurus tapi bilangnya aduh gendutan nih, itu bisa nge-trigger Hmm. orang juga nggak sih kak? Jadi kalau ditanya, oh, bisa nge-trigger orang, semua hal bisa nge-trigger orang, tergantung dia pola pikirnya. Kayak tadi, ya kalau pola pikirnya udah negatif, semua hal juga jadi negatif gitu kan. Kayak ngelihat postingan, ya sesimpel kayak ngelihat postingan anjing lucu aja, oh anjingnya lucu, nggak kayak aku, itu bisa jadi trigger gitu. Jadi kalau ditanya bisa jadi trigger nggak sih? Ya bisa, bisa aja. Tapi semua hal tuh bisa jadi trigger kalau kamu juga berpikirnya justru negatif. Kayak sesimpel gambar apapun jadi trigger buat kamu kalau kamunya juga akhirnya berpikir negatif. Banget. Jadi jadi kita jangan terlalu berpikiran negatif kepada tubuh kita ya, sahabat berproses. Mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada kayaknya yang mau bertanya, atau udah ada? Mhm. Mungkin kayak belum ada. Mungkin Mhm. eh, Kak Herta bisa menjelaskan sedikit tentang gimana cara kita, kalau misalnya di sosial media kan banyak banget nih, kalau misalnya mungkin kita emang lagi ngerasa tubuh kita kurang, kita merasa kan standar ideal orang beda-beda kan, balik lagi. Nah kadang tuh ada juga misalnya kita emang lagi ngerasa badan kita nih gendutan, tapi orang lain tuh kadang suka nggak terima dengan kalau misalnya kita tuh lagi gendutan dan bilangnya cari perhatian atau gimana. Nah nanggepinnya gimana sih kak, padahal kayak emang mungkin kita merasa tubuh kita lagi nggak ideal gitu kak. Nggak usah share sosial media gitu jawabannya. Karena sesimpel gini, kamu merasa gendutan, terus kamu share di sosial media, kamu berharap apa? Iya nggak sih? Maksudnya kayak, oke, kamu berharap apa? Kamu berharap disupport dan lain-lain, mungkin ada cara alternatif. Oh, kamu mungkin sharing ke teman-teman terdekat kamu yang lebih mengerti kamu. Atau misalkan kayak, oh saya ngerasa gendutan nih. Iya, it's okay buat keep buat diri kamu sendiri kan. Gimana caranya? Fokus ke solusinya. Kayak terima perasaan gak nyamannya. Ya itu kan gak harus semuanya di-share ke sosial media gitu loh. Karena gini, saat kamu di-share di sosial media, berarti kan kamu siap. Siap ditanggapi. Yang mungkin bukan teman-teman kamu. Yang mungkin ya, mungkin apalagi kalau kalau akun sosial media tidak private ya,
publik gitu kan, ya kamu bisa dikomentarin siapa aja dari yang kenal dan enggak gitu loh. Jadi mungkin aku akan bilang ya tidak perlu semua hal di-share di sosial media kan. Dan bijaklah saat nah aku selalu kayak usahakan saat kamu share di sosial media, iya kamu siap dengan tanggapannya. Bukan artinya orang boleh membuli ya, tapi orang bisa berkomentar apapun Iya, yang mungkin nggak oke, yang mungkin nggak nyaman, tapi itu akan ada gitu loh. Maksudnya bukan artinya ya kan aku bukan artinya saya berarti dibully dibully kak yang enggak, orang tuh nggak boleh ngebully, tetap nggak boleh. Tapi karena kamu udah share di sosial media, kemungkinan orang berkomentar baik maupun buruk itu ada. Jadi kalau misalkan memang tidak ada guna dan tidak ada tujuannya, ya mungkin kamu bisa cerita ke sahabat-sahabat kamu yang lebih intimate gitu loh, yang lebih private, yang dimana ya bukan bukan sosial media. Jadi lebih bijak aja. iya. Jadi gitu ya, sahabat berproses. Mungkin nggak usah semuanya di-share di sosial media, apalagi hal-hal sensitif kayak berat badan yang mungkin bisa bikin orang malah jadi ngejatuhin kita ya, Kak ya. Kita nggak Dan balik. tujuan sih, dan tujuan kalau kamu share itu buat campaign, body positivity silahkan. Tapi kalau tujuan kamu akhirnya kayak nggak ada tujuannya kak, cuma pengen cerita aja, iya susah gitu kan ya. Masalahnya kalau mungkin kalau kamu cerita tempatnya bukan sosial media, saya akan bilang gitu. Tapi kalau misalkan kayak sharing, oh saya punya diet sehat, ya it's okay gitu, it's okay. Tapi kamu mesti pahami tujuan kamu saat share itu apa. Kalau share itu akhirnya ingin didengarkan dan lain-lain, mungkin ada baiknya. Saya akan bilang ada baiknya lebih private teman-teman dekat kamu, keluarga kamu, orang-orang yang kamu percaya. Atau misalnya, oh saya mau campaign Kak, bagaimana pola hidup sehat. Dulu saya berat segini, sekarang segini, ya silahkan gitu kan, silahkan. Jadi lebih pahami tujuan kamu apa. Saat kayak nggak ada tujuannya buat sekedar share aja, iya mungkin ada baiknya nggak di-share gitu, mungkin ada baiknya nggak di-share dan tetap keep buat diri kamu sendiri dan teman-teman kamu yang Wah, terdekat gitu loh, jadi kan iya. tahu juga tempatnya. Jadi kalau misalnya emang mau memposting tentang berat badan atau tubuh atau gimana bentuk tubuh dan lain sebagainya, mungkin ada harus ada tujuannya dulu ya, dibanding daripada post sengaja mungkin bilang aduh gendutan, walaupun emang agak gendutan tapi harus ada tujuannya ya teman-teman. Mungkin Kak Herta bisa closing statement dan kasih pesan-pesan untuk sahabat berproses. Oke, buat teman-teman semua dari Sahabat Berproses, terima kasih buat yang udah nonton gitu. Terima kasih buat teman-teman aku juga yang udah sharing dan dukung gitu buat campaign ini. Buat rekan-rekan semua yang buat campaign ini, pahami kalau kesempurnaan buat tubuh itu nggak ada. Bagaimana kalau kamu melihat tubuh kamu sesuatu yang unik dan sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang memang itu tubuh kamu dan pantas kamu rawat dan kamu cintai. Bukan pantas, bahkan harus gitu kan. Harus kamu rawat dan harus kamu cintai karena ya selama ini kamu ditemani sama tubuhmu. Gitu. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya malam ini udah nyempetin Instagram Live bareng Ruang Berproses. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Untuk teman-teman berproses, aku ada satu kalimat yang pernah aku baca. Apapun bentuk tubuh kamu, apapun jenis kulit kamu, apapun warna kulit kamu, kalian itu semua cantik apa adanya. Bagaimanapun rupanya, kalian itu cantik. Jadi untuk sahabat proses, jangan jangan mikir-mikir lagi kalau misalnya kalian itu badannya berlebih atau terlalu kurus. Kalau kalian itu gak cantik, kalian tidak sesuai dengan beauty standard, jangan dipikirin, karena kita harus menyayangi diri kita sendiri apa adanya. Jadi nggak usah tuh banding-bandingin sama orang lain, apalagi artis-artis ya, sahabat berproses, karena kan tadi seperti Kak Herta bilang, masih kalau misalnya kayak iklan-iklan itu pasti ada editan-editannya, nggak mungkin semulus itu atau sekurus itu ya, sahabat Ya. berproses. Ya sesimpel Terima ada suaranya aja udah editan gitu Iya kan. makanya.
Oke, terima kasih Kak Herta dan sahabat Berproses yang udah ikut dalam Instagram Live dari Ruang Berproses selama 1 jam ini. Aku minta maaf kalau ada kesalahan dan tadi juga ada sempet kehilangan koneksi, jaringan, gangguan jaringan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya. Happy weekend. Dadah. Terima Happy kasih Kak. weekend, bye. Thank you, Dri. Thank Dadah. you, Ruang Berproses. Aku N ya Kak.